Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firman Febriansyah di materi MTC. Nah, di sini kita akan membahas mengenai firewall. Dan di sini yang pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai firewall konsep. Pada Mikrotik, fitur firewall adalah salah satu fitur yang paling penting. Terlebih fungsi utama dari sebuah router adalah menghubungkan network yang berbeda. Firewall dalam Mikrotik berfungsi untuk melindungi router dari ancaman atau serangan yang berasal dari luar internet maupun dari sisi klien. Begitu juga untuk melindungi network dari network yang lain yang masih dalam satu router. Dalam Mikrotik, banyak sekali fitur-fitur yang tersedia dalam menu firewall. Untuk firewall basic yang ada di dalam Mikrotik terdapat pada menu IP, lalu firewall di sini ada filter rule. Lalu mari kita bahas sekilas mengenai firewall filter rule. Kita masuk saja ke teman-teman. Di sini klik IP, lalu juga di sini kita masuk ke firewall. Nah, di sini teman-teman kita bisa lanjut lagi. Di sini firewall filter merupakan basic firewall di router OS. Setiap firewall filter rule diorganisir dalam klien atau rantai yang berurutan. Setiap klien yang dibuat akan dibaca oleh router dari atas ke bawah. Paket dicocokkan dengan kriteria atau persyaratan dalam satu klien. Apabila cocok, paket akan dieksekusi. Namun apabila paket yang masuk ke firewall tidak cocok, maka akan dilarikan ke rule di bawahnya sampai dia match. Nah, di sini teman-teman kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada firewall filter chain. Mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang berfungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan making terhadap paket data yang berjalan melewati router agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal ya teman-teman. Lalu di sini kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Di sini ada IP, firewall, lalu place. Di sini ada input sama dengan memblokir paket yang menuju router. Lalu di sini ada output, memblokir paket yang bersumber dari router. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada forward, memblokir paket yang melewati router. Nah, di sini ada contohnya yaitu forward, lalu ada input, output, ada client atau router, di sini ada internet ya teman-teman. Lalu di sini ya ke pembahasan selanjutnya, di sini ada firewall filter konsep F10. If paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Apakah itu paket web, FTP, atau ICANN, atau DNS. Inilah yang disebut dengan IAF. Nah, dari spesifik paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas tadi ya teman-teman. Inilah yang disebut dengan 10. Lalu teman-teman di sini ada di firewall filter rule F configuration, ada di menu general, advanced, dan extra. Dengan 10 condition ada di menu action ya teman-teman. Sini kita lihat, sini kita klik plus, dan di sini juga kita di general atau di advanced kita klik saja. Nah, di sini teman-teman bisa teman-teman lihat ya. Ini ada accept atau action. Ya, di sini kita lanjut ke pembahasannya, yaitu mengenai sure address atau alamat sumber ya teman-teman. Destination address, alamat tujuan, format bisa spesifik, IP spesifik network atau semua network atau ANI. Protokol TCP, UDP, ICMP, dan lain-lain. Sure for sumber atau dari klien. Destination for tujuan. Interface, traffic masuk atau keluar ya teman-teman.
Di sini ada beberapa poin penting yaitu IV, firewall filter dan action. Lalu ada ASAP, paket akan diterima diizinkan atau diizinkan ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada add DST to address list, alamat tujuan akan ditambahkan ke dalam address list group IP address. Lalu ada juga add SRC to address list, alamat source akan ditambahkan ke dalam address list. Lalu di sini ada drop, paket akan ditolak atau tidak diizinkan ya teman-teman. Lalu di sini ada fast track connection, fitur alternatif untuk speedboat traffic data. Di sini ada jam atau zoom ya teman-teman. Paket akan dilempar ke spesifik custom chain yang kita buat. Lalu ada log, paket akan dibuatkan sebuah catatan atau log khusus. Fast stroke, paket akan dibiarkan atau dieksekusi dalam dan diizinkan membaca role selanjutnya. Lalu yang terakhir di sini ada reject, sama kayak drop, cuma nanti keluar pesan ICMP reject, return paket akan dikembalikan di mana lokasi action jump dibuat rampit membuka port bayangan yang ada di router, seolah-olah semua port di router aktif tetapi tidak akan pernah bisa diakses ya teman-teman. Di sini ada port yang biasanya sering digunakan pada firewall. Lalu di sana port atau protokol, di sini ada 80/TCP, itu servisnya yaitu HTTP ya teman-teman. Lalu ada 443/TCP yaitu HTTPS. Untuk servisnya yang selanjutnya ini ada 22/TCP yaitu ada SSH. Lalu selanjutnya ada 23/TCP yaitu ada Telnet. Lalu ada 20,21 TCP. Lalu ada servisnya FTP, lalu 8291/TCP yaitu Winbox untuk servisnya, dan juga di sini ada 5678/UDP, di sini ada MNDP, dan yang terakhir yaitu 20561/UDP. Di sini untuk servisnya ada MAC Winbox teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja untuk mempraktekannya. Tadi setelah penjelasan kita langsung saja ke mempraktekannya, yaitu kita masuk ke Winbox-nya. Sini teman-teman close dulu ya, seperti biasa di sini ke Pinetlet. Di sini ada topologi, di sini ada klien, lalu klien 2 di sini, lalu di sini ada switch ya teman-teman. Kita langsung saja. Lalu kita masuk ke Winbox, di sini ada IP, lalu di sini ada IP address atau address, di sini kita tambah. Kini untuk addressnya kita masukkan 192.168.1/24 ya teman-teman. Di sini kita langsung untuk di Ether 2 ya. Lalu kita oke. Kita close. Lalu di sini masuk lagi ke IP, lalu ke DHCP server ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke DHCP setup. Di sini untuk Ethernya kita pilih Ether 2, lalu next. Nah, sampai setup has komponen atau successful ya teman-teman. Kita oke. Lalu kita selanjutnya di sini close dulu aja. Di sini kita langsung saja ke klien 2. Di sini double ya teman-teman. Kita tunggu untuk prosesnya. Di sini kita komen IP DHCP, enter ya teman-teman. Dan di sini bisa teman-teman lihat yaitu bisa dibuktikan Dora ya teman-teman. Lalu di sini kita close terlebih dahulu. Di sininya kita masuk lagi ke klien selanjutnya. Di sini klik atau komen lagi yaitu IP DHCP, enter ya teman-teman. Dan di sini untuk klien yang berikutnya itu sudah Dora juga ya teman-teman.
Kita lanjutkan, kita masuk ke Winbox lagi, kita ke IP, lalu di sini ada firewall, kita klik, lalu ada plus, di sini ada teacher atau general, kita untuk chainnya ke input ya teman-teman. Lalu di sini ada shared address yaitu 192.168.10 atau 10.253 ya teman-teman. Slash. Nah, di sini teman-teman lanjut untuk DST addressnya yaitu bisa teman-teman dilihat di sini yaitu untuk bound ya 192.168.171.153.124 kita salin saja. Oke, kita langsung tempelkan saja di sini teman-teman. Bisa dihapus untuk slash 24-nya. Kita langsung saja ke protokol. Di sini protokolnya yaitu ICMP ya teman-teman. Di sini ada ICMP, lalu actionnya yaitu ke drop ya teman-teman. Bisa langsung klik drop. Di sini masuk ke general lagi. Di sini lalu kita teman-teman oke saja. Nah, setelah teman-teman oke, kita langsung saja untuk selanjutnya yaitu nah teman-teman di PC selanjutnya atau di klien selanjutnya teman-teman kita double klik lagi, kita lakukan seperti ping ya teman-teman, komen ping, lalu teman-teman bisa di sini untuk menyalin IP atau bond tersebut kita ke PC 3 lagi di sini 192 yang tadi ya teman-teman, 192.168.171 di sini 153 ya teman-teman, titik 153. Oke, nah di sini teman-teman untuk itunya tim out ya teman-teman. Lalu di sini untuk di klien 2 yaitu ping 192.168.171 kita lalu ada 153. Di sini kita coba dan ini sama ya untuk IP-nya ya teman-teman. Kita enter dan di sini bisa teman-teman lihat ya berhasil ya. Baik teman-teman, bisa kita simpulkan ya untuk divisi 2 itu berhasil ya untuk terhubung, dan karena apa di divisi 3 tidak berhasil dan di divisi 2 yaitu kita telah melakukan drop ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat bagaimana prosesnya yang tadi saya sudah jelaskan dan juga praktiknya yang telah dipraktikkan. Teman-teman bisa teman-teman lihat untuk divisi 2 yang tadi saya bilang itu kita telah melakukan drop seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.